Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Maaf suara saya lagi habis, lagi flu sedikit ya. Baik, untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman pada malam hari ini, kita masuk ke materi yang terakhir ya. Jadi ini adalah materi kita di Alpro yang terakhir. Jadi untuk UAS nanti materi kita adalah sampai dengan yang di sini. Sampai dengan rekaman yang ini ya. Nah, untuk minggu depan kita akan mengevaluasi materi dan mungkin akan ada tanya jawab lah ya, diskusi ya. Jadi untuk minggu depan di pertemuan terakhir itu kita akan melaksanakan langsung ya, secara sinkronus menggunakan Zoom, menggunakan link Zoom. Nah, baik, pada rekaman kali ini adalah materi terakhir kita, yaitu membahas mengenai fungsi rekursif ya. Jadi fungsi rekursif ini adalah suatu fungsi di mana fungsi tersebut akan bisa dilaksanakan atau dieksekusi berulang kali dan dia akan mengeksekusi dirinya sendiri. Jadi rekursif itu dia akan mengeksekusi dirinya sendiri. Jadi di bagian dalam programnya dia, ya di bagian dalam algoritmanya dia atau codingannya dia, itu akan memanggil fungsi dia sendiri. Jadi kalau saya punya fungsi X, maka implementasi saya nanti akan memanggil fungsi X lagi gitu ya. Nah, jadi biasanya rekursif ini dibuat dalam bentuk fungsi atau prosedur, di mana nanti kalau saya buat suatu fungsi rekursif, maka fungsi tersebut akan memanggil dirinya sendiri. Nah, kalau kita mendengar istilah itu tentu kita akan bertanya gitu ya. Kalau setiap fungsi memanggil fungsi itu sendiri, maka kapan kondisi berhentinya gitu ya. Nah, jadi dalam fungsi rekursif pasti kita akan buatkan kondisi berhentinya nanti. Nah, di sini nanti kebanyakan biasanya fungsi-fungsi rekursif ini diterapkan dalam perhitungan matematik ya. Contohnya mungkin teman-teman masih ingat bilangan faktorial gitu ya. Terus kombinasi, permutasi, lalu soal yang biasa kita bahas yaitu adalah deret atau bilangan dari Fibonacci itu sendiri. Jadi rekursif itu dia memiliki pola gitu ya. Jadi ada deret, terus ada serangkaian hitungan di mana deret dan hitungan itu nah dia itu memiliki pola. Misalnya kita menggunakan persamaan dengan sigma aja. Ya dalam matematika kalau kita menggunakan persamaan sigma itu kan artinya apa yang ada di sigma itu akan ditambahkan sesuai dengan batas bawah dan batas atasnya. Kita kan sering nulis tuh sigma mulai dari i sama dengan 0 sampai ke n misalnya. Oh, berarti nanti akan dijumlahkan si persamaan ini sebanyak 1 sampai dengan n kali gitu ya. Nah, artinya dia memiliki pola, pola persamaan di mana pola itulah yang kita bisa eksekusi, kita panggil berulang kali sampai nanti ketemu di n gitu ya. Jadi n itu nanti adalah kondisi berhentinya. Nah, untuk rekursif sendiri ya, contoh yang lainnya misalnya kita contohkan dalam pangkat, fungsi pangkat gitu ya. Misalnya kita lihat di sini ada X pangkat Y. Berarti kalau kita ngomongin X pangkat Y, misalnya 2 pangkat 4, itu kan artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya. Jadi 2 dikalikan sampai dengan 4 kali. Nah, setelah kita kalikan 2 itu dengan sampai ke 4 kalinya, maka kondisi akan berhenti dan menghasilkan nilai ya. Nah, kita tahu bahwa semua yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Berarti di akhir kita bisa simpulkan bahwa kalau dipangkatkan 0 maka dia akan dikalikan dengan 1 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa bikin deretnya adalah 2 pangkat 4. Nah, kita bisa bikin deretnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Karena 1 di akhir itu adalah kondisi untuk pangkat tadi itu berhenti.
Nah, biasanya persamaan rekursif itu kita pelajari di matematika atau di kalkulus. Dan biasanya kita tulis dalam satu persamaan gitu ya. Nah, persamaannya seperti ini. Jadi kalau misalnya X dipangkatkan Y itu akan satu jika Y-nya 0, akan menjadi pangkat seperti ini jika Y-nya lebih dari 0. Artinya X pangkat Y itu adalah X dikali X di pangkat Y min 1. Jadi kalau di sini X pangkat 5 artinya adalah X dikali X pangkat 4 ya. Karena X itu kan adalah X pangkat 1, artinya kalau perkalian pangkat itu kan berarti kan berarti kan pangkatnya dijumlahkan ya kalau dalam kalkulus. Nah, lalu kita pecah lagi nih ya, X dikali X pangkat Y min 1. Artinya kalau saya punya 2 pangkat 4, artinya adalah 2 dikali 2 pangkat 3 ya. Nah, 2 pangkat 3 ini kan bentuknya masih X pangkat Y. Maka 2 pangkat 3 dipecah lagi. Yang mana artinya adalah 2 dikali 2 pangkat 2. Berarti kalau kita bikin rekursif, 2 dikali dalam kurung, 2 dikali 2 pangkat 2. Nah 2 pangkat 2 nanti diteruskan lagi. 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 2 gitu ya. Nah, nanti terakhir 2 itu adalah 2 dikali 2 pangkat 0. Karena pangkat 1 dan pangkat 0. Jadi persamaan itu akan selalu diulang sampai ketemu dengan kasus berhenti, di mana kita akan mengalihkan pangkat ini jika Y-nya lebih dari 0. Nah, kalau kita lihat nanti kan bentuk pemangkatan akan selalu muncul di sisi kanan gitu ya, di sisi kanan di sini. Jadi kalau saya ilustrasikan dalam notepad gitu ya, aduh maaf lagi flu. 2 dipangkatkan dengan 4 gitu ya. Simbol pangkat 4. 2 pangkat 4 ini kan artinya 2 dikali 2 pangkat 3 kan gitu ya. Nah, kita kurungin aja. 2 pangkat 3 itu artinya nanti di sini 2 dikali 2 dikali 2 pangkat mana pangkat tadi? Pangkat 2. Ini kita ini 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 ya. Di sini saya kopiin lagi. Dikali 2 dikali 2. Nah, gini. Nah, ini totalnya kan sama deh. Nah, berarti nanti ini dipecah. Artinya ini kan akan memanggil fungsi dia sendiri yaitu fungsi X pangkat Y. Ini juga dipanggil fungsinya sendiri. Ya, ini juga akan memanggil fungsinya sendiri sampai nanti ketemu bahwa 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 1 itu selesai. Dan kemudian terakhir itu dikali 2 pangkat 0 gitu ya. Karena kan pangkatnya dikurangin 1 terus nanti jadinya. Dikali 2 pangkat 0 berarti ini dikali 1. Karena secara definisi di sini dia nilai akan 1 jika Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kan Y-nya dikurangin 1 terus tuh. Jadi X pangkat Y sama dengan X dikali X Y min 1. X Y min 1 artinya adalah X Y min 1 dikali dengan X Y min 1 min 1. Gitu ya, artinya X Y min 2. Lalu X Y min 2 artinya adalah X Y min 1 min X sama dengan X pangkat Y sama dengan X dikali X Y min 1. X Y min 1 artinya adalah X dikali X Y min 1 ya dikali X Y min 1 artinya adalah X Y min 1 dikali X Y min 2. X Y min 2 artinya adalah X Y min 2 dikali X Y min 3 dan seterusnya. Sampai nanti ketemu bahwa X pangkat Y itu Y-nya adalah 0 ya. Sampai ketemu Y-nya 0 dan dia di ujung dikali dengan 1. Nah gitu ya, itu adalah rekursif. Dia akan memanggil diri dia sendiri. Jadinya ini kan kita tahu ini adalah fungsi X pangkat Y.
Nanti ini akan memanggil terus X pangkat Y, X pangkat Y, X pangkat Y, tapi dengan syarat Y-nya selalu dikurangi dengan satu. Ya gitu kira-kira ya kalau di matematika ya. Nah selain fungsi pangkat tadi, biasanya kita pakai rekursif itu di fungsi faktorial. Faktorial masih ingat ya? Kalau misalnya kita ngomongin pakai notepad lagi gitu ya. 6 faktorial. Itu kan artinya adalah 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekian gitu ya. Nah ini kalau kita bikin pakai rekursif kan artinya sama aja 6 dikali 5 faktorial. Nanti di 5 faktorialnya dipecah lagi, saya kurung. 5 faktorialnya dipecah lagi berarti kita punya 6 kali 5 kali 4 faktorial. Lalu ini kita pecah lagi, maka kita di sini kali 4 dikali 3 faktorial. Ini kita panggil lagi fungsi faktorialnya. Jadi di sini dia akan memanggil fungsi faktorial untuk memecah bilangan faktorial ini kali 3 kali 2 ya. Nah gini ya. Terus yang terakhir itu berarti kita punya kali 2 kali 1 faktorial. Nah ketemu dengan 1 faktorial karena 1 faktorial adalah 1 maka dia selesai. Nah berarti kan 6 faktorial itu artinya 6 ya. 6 dikali dengan fungsi faktorial 6 dikurang 1. Jadi kalau saya punya X faktorial, berarti saya akan memanggil X min 1 faktorial. Artinya X dikali X min 1 faktorial. Jadi persamaan faktorialnya kalau saya punya X faktorial gitu ya. Itu artinya adalah X dikali dengan X min 1 faktorial. Nah, ini kan fungsi faktorial ya. Ini fungsi faktorial, ini adalah fungsi faktorial. Jadi ini adalah fungsi yang sama sebenarnya dengan fungsi ini. Tapi ketika fungsi yang ini dipanggil, atributnya atau variabelnya itu saya kurangkan dengan 1 untuk nilai X-nya. Ya. Nah, maka dia disebut sebagai fungsi faktorial. Jadi N-1, N dikali N-1 faktorial itu akan menilai N faktorial. Ya. Lalu kemudian selalu dikurangi min 1 sampai saya ketemu dengan 0 ya, 0 faktorial yang 1. Karena 1 faktorial itu adalah 1 dikali 1 gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk bilangan faktorial ya. Kalau kita menggunakan fungsi rekursif, jadi fungsi yang dilakukan berulang-ulang. Syaratnya adalah dia punya kondisi berhenti dan dia punya pola. Nah, jadi permasalahan faktorial tadi sama halnya dengan kalau saya bikin suatu rumus seperti yang di bawah ini, gitu ya. Bahwa n faktorial itu adalah n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya sampai dengan di atas itu terakhir dikali dengan 1 karena 1 itu adalah 0 faktorial. Nah berarti kan ini adalah perkalian yang diulang-ulang, artinya kita menggunakan looping di sini. Namun looping yang kita gunakan itu bukan menggunakan for, bukan menggunakan while, atau bukan menggunakan repeat until, tapi menggunakan fungsi. Artinya looping itu apa secara ilustrasi gambar itu kayak kita ngelihat cermin, nanti cermin itu mantolin cermin lagi, cermin lagi. Jadi kita itu kayak jadi banyak gitu ya dalam satu cermin. Artinya suatu fungsi nanti akan mengeksekusi dirinya sendiri sampai ketemu kondisi dia berhenti. Dan itu dilakukan secara berulang kali. Makanya looping yang menggunakan faktorial itu adalah looping yang menggunakan fungsi, bukan looping yang menggunakan algoritma looping yang kita tahu seperti for, while ataupun repeat until gitu ya.
Walaupun secara program aplikasi faktorial ini pun boleh atau bisa sangat bisa untuk dieksekusi menggunakan while atau menggunakan for gitu ya. Jadi selama dia masih menggunakan looping dengan teknik looping yang kita pahami juga masih bisa dieksekusi, namun dengan cara faktorial eksekusi itu akan lebih singkat ukuran baris programnya. Nah, masih dalam faktorial kita punya fungsi faktorial di sini ya Fn, di mana Fn itu akan menjadi n min 1, n0 atau n1 ya untuk satu. Satu faktorial juga satu gitu ya, 0 faktorial juga satu. Dan kalau nilai n-nya lebih besar dari satu, maka rumusnya adalah n dikali f n min 1. Artinya kalau saya akan mengeksekusi sesuai looping bahwa f di sini adalah saya panggil fungsi faktorialnya, maka untuk looping selanjutnya saya akan selalu mengurangkan satu dari nilai n-nya. Tapi tetap fungsi faktorialnya yang saya panggil gitu ya. Nah, contoh di sini adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu artinya adalah 4 dikali 3 faktorial gitu ya, atau fungsi 3 faktorial. Fungsi 3 faktorial ini artinya adalah 3 dikali fungsi 2 faktorial. Fungsi 2 faktorial ini artinya adalah fungsi 2 dikali fungsi faktorial 1, dan fungsi faktorial 1 itu adalah 1. Kemudian aplikasi akan menghitungnya dengan cara 1 dikali 2 dikali 3 dan dikali dengan 4. Karena ini adalah bentuk perkalian ya. Nah, ini adalah contoh daripada bahasa C. Jadi kalau saya punya fungsi yang namanya fact ya, fact n, di mana fungsi fact n itu adalah seperti ini. Jadi kalau n dikurang-kurang dari 0 maka returnnya 0. Kalau n sama dengan 0 returnnya 1, ataupun n sama dengan 1 returnnya 1 ya, sesuai dengan yang ini. Jadi ini adalah fungsi if ya. Kalau di dalam matematika kan ini adalah if gitu ya. Jika begini maka begitu, jika begini maka begitu ya. Nah, lalu saya akan mereturn n dikali faktorial n min 1. Berarti kan n-nya ini kalau saya mulai dengan 4, berarti dia akan mereturn nilai 4 dikali fungsi faktorial n min 1. Jadi 4 dikurang 1, 3. Maka ini 3 bukan, diceknya n-nya 3 atau bukan ya. Ternyata bukan. Kalau bukan maka 4 tadi kan disimpan. Dia akan mereturn 3 dikali faktorial 2. Jadi 4 ini udah dikali 3 nih disimpan. Manggil lagi faktorial 2, itu dicek dulu apakah n-nya 2, apakah n-nya 2 bukan, berarti dia masih tetap mengeksekusi ini. Artinya ini adalah 2 dikali faktorial 1 gitu ya, karena n selalu dikurang 1, berarti dia akan menyimpan 4 dikali 3 dikali 2. Nah, lalu dia cek F1 itu apa? Nah, ternyata F1 itu adalah returnnya 1, berarti dia tidak akan memanggil diri dia sendiri gitu ya. Berarti terakhir adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Dan ketika dia dikali 1 karena dia tidak memanggil fungsi dia lagi, berarti ini adalah kondisi berhenti. Jadi dalam perhitungan faktorial ini kondisi berhentinya ada 3, saat n kurang dari 0, saat n sama dengan 0, atau saat n sama dengan 1. Selain daripada itu dia akan mengalihkan n dengan faktorial n min 1. Ya. Nah, ini adalah contoh faktorial kalau saya pakai looping biasa. Bisa nggak? Bisa ya, seperti yang saya utarakan tadi. Kalau pakai faktorial tapi saya pakai looping biasa bisa gitu ya. Jadi tinggal pakai for aja di sini gitu ya. Nah, dari yang tadi kita jelaskan, maka kita tahu bahwa definisi rekursif itu yang harus kita ingat dari rekursif itu adalah dua bagian. Bagian pertama itu namanya basis. Basis itu adalah fungsi yang didefinisikan secara eksplisit dan dia akan menghentikan rekursif. Berarti kalau kita lihat dari fungsi rekursif yang ini, if n kurang dari 0, if n sama dengan 0, dan if n sama dengan 1, ini adalah fungsi basis namanya. Ini adalah basis. Dimana kalau ketemu kondisi n-nya segini, maka dia akan berhenti.
Kemudian di bawahnya ada return n dikali faktorial n min 1. Dia akan memanggil dirinya sendiri. Itu kita sebut sebagai recurrence. Jadi dari bagian recurrence ini adalah bagian kode program atau algoritma di mana dia akan memanggil fungsi diri dia sendiri. Selama akan masuk fase recurrence atau masuk bagian recurrence, dia akan selalu memanggil dirinya sendiri sampai dengan ketemu kondisi berhenti, yaitu kondisi basis. Gitu ya. Nah ini adalah fungsi faktorial. Kalau secara rekursif kita tahu bahwa ini adalah basis, yang ini adalah fungsi recurrent-nya, maka dia akan mengeksekusi terus gitu ya. Sampai recurrence ini akan ketemu basis. Nah, selain kita bisa terapkan tadi dalam bilangan pangkat gitu ya, dan bilangan apa tadi faktorial, kita juga bisa lakukan ini dengan kasus Fibonacci. Teman-teman kan tahu ya, Fibonacci itu artinya adalah bilangan selanjutnya itu adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Di mana kita juga tahu bahwa dari Fibonacci itu bilangan pertama dan kedua itu pasti satu gitu ya. Nah, bilangan ketiga itu berarti satu ditambah satu. Bilangan keempat itu berarti 2 ditambah satu 3 ya. Bilangan kelima itu berarti 3 tambah 2. Bilangan keenam itu berarti 5 tambah 3. Bilangan ke-13 berarti 8 tambah 5 dan seterusnya. Nah, berarti dia ada fungsi Fibonacci yang dieksekusi berkali-kali gitu ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi Fibonacci itu setiap fungsi untuk deret selanjutnya adalah kita akan memanggil fungsi deret sebelumnya satu kali ditambah dengan sebelumnya yang kedua kali gitu ya. Jadi kalau saya punya deret Fibonacci itu adalah F6, deret ke-6, deret ke-6 itu adalah hasil dari fungsi deret ke-5 ditambah deret ke-4 gitu ya. Nah ini adalah deret Fibonacci yang bisa kita eksekusi, di mana kita pasti akan selalu tahu dan pahami bahwa deret Fibonacci itu untuk deret pertama dan keduanya pasti satu gitu ya. Nah, untuk deret ketiga dan seterusnya itu adalah penjumlahan dari dua deret yang sebelumnya. Nah ini adalah fungsi dari Fibonacci dalam bentuk algoritma. Kita tidak menggunakan kamus gitu ya. Jadi ada fungsi Fibonacci inputnya integer. Inputan Fibonacci ini artinya deret keberapa gitu ya. Jadi kalau misalnya Fibonacci yang kita panggil adalah deret kelima, maka dia akan mengeluarkan deret kelima itu apa aja nilainya gitu ya. Sebanyak 5 buah gitu ya. Di sini kalau n-nya ketemu satu atau n-nya ketemu dua, artinya bilangan pertama atau kedua, maka kita akan return satu karena dia menjadi basis. Ya selanjutnya adalah Fibonacci kita panggil lagi fungsinya, tapi dengan syarat inputnya adalah n-nya dikurang satu ditambah dengan Fibonacci n min 2. Jadi dia akan menambahkan satu dengan satu yaitu 2, 2 dengan satu yaitu 3, 3 dengan 2 yaitu 5, 5 dengan 3 yaitu 8 dan seterusnya sesuai dengan deret Fibonacci yang memang disesuaikan dari persamaan aslinya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan algoritma ini, maka ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan deretnya keempat, maka Fibonacci itu akan mengeksekusi seperti ini. Deret keempat itu adalah deret ketiga tambah deret kedua, gitu ya. Deret ketiga itu adalah deret kedua ditambah deret ke satu, dan deret kedua itu kondisi berhenti tadi basis ya. Ini n sama dengan 2. Maka deret keempat itu nilainya adalah 3, gitu ya. Karena satu ditambah satu ditambah satu. Ya, deret ke satu kan satu, deret kedua satu, deret kedua satu, dan jumlahnya adalah 3. Hal lain yang bisa kita lakukan dalam Fibonacci dalam matematik atau kalkulus itu adalah masalah kombinasi. Ya, kombinasi itu berarti 3 kombinasi 5 dan seterusnya. Kombinasi juga akan menemukan biasanya NCR ya. Jika n kurang dari r maka returnnya 0. Kalau tidak berarti kita akan memanggil bahwa faktorial n dibagi faktorial r dikali faktorial n min r. Ya. Ini adalah recurrence yang dipakai untuk persamaan dari kombinasi. Nah ini akan selalu dieksekusi sampai dia ketemu basis. Jadi dia pasti akan menggunakan kondisi if else gitu ya.
Kemudian untuk permutasi juga sama. Jadi permutasi juga menggunakan N dan R ya, N permutasi R, NPR gitu ya. Di mana persamaannya itu adalah faktorial N dibagi dengan faktorial N min R gitu ya. Dengan algoritma seperti ini. Jadi ada basis yang ini, lalu ada bentuk recurrence-nya. Nah, setiap kita membuat rekursif, kita harus ingat bahwa selalu ada basis untuk berhenti dan ada fungsi recurrent-nya, dan itu pasti disediakan di bawah sini dalam bentuk else. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari rekursif. Yang kelebihannya adalah solusinya sangat efisien karena baris kodenya itu sedikit ya. Terus masalah yang sulit bisa dipecahkan dalam tahapan yang mudah dan singkat karena memang singkat banget tahapannya asal kita paham fungsi rekursifnya. Nah, itu ya jadi kelemahan bahwa pemahaman rekursif itu memang agak susah dan dia memerlukan stack lebih besar dalam sisi memorinya. Jadi stacknya itu menumpuk dan setiap tumpukan itu dia memiliki kapasitas memori yang ukurannya berbeda-beda. Tumpukan terakhir itu yang paling kecil gitu ya dan tumpukan pertama itu yang paling besar. Baik seperti itu ya kurang lebih untuk rekursif. Mudah-mudahan teman-teman dapat menangkap gitu ya istilah dari perulangan rekursif dan sekali lagi ini adalah materi kita yang terakhir. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan evaluasi materi dan beberapa tanya jawab langsung aja ya menggunakan Zoom. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan menonton video ini sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.